Qala, beliau berkata, "Tobahtu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Aku memasak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kidron, dalam sebuah kuali, seekor kambing yang dimasak dalam satu kuali. Wa qad kana yu'dibuhu dhira'u, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai dhira' itu kaki depan kambing ya. Ma akfara baitun min udami fihi khall, tidaklah dikatakan sebagai rumah dari orang yang fakir apabila dia masih mempunyai udmi, lauk. Ini lauknya berupa khallu, berupa cuka. Tidaklah dikatakan orang yang fakir, rumahnya orang yang fakir kalau masih punya cuka untuk dijadikan lauknya. Ya, kalau itu kita jadikan standar sekarang ya, standar fakir sekarang, tidak ada yang menerima zakat. Kita tanya orang yang fakir sekarang itu pasti punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ikhwani fiddin, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kita semua. Semata-mata ini adalah nikmat dari Allah. Hendaknya jangan sampai kita lalai untuk mensyukuri nikmat ini, karena dengan mensyukuri nikmat ini maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan nikmat tersebut. Karena bisa jadi ketika kita lalai, nikmat semangat ibadah, nikmat semangat untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita lalai mensyukurinya, maka Allah akan ganti, Allah akan robah menjadi nikmat menjadi kemalasan. Menjadi kemalasan. Ayat yang pernah saya sampaikan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-46, dan ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, yang harus kita waspadai. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kemalasan kepada seorang hamba? Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam At-Taubah ayat yang ke-46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 46, walau aradu, seandainya mereka itu ingin keluar, ada keinginan untuk keluar, lau aradul khuruja, ada keinginan untuk keluar, yakni berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'addu uddatan, pastilah mereka itu akan mengadakan persiapan terlebih dahulu. Pastilah mereka itu akan mengadakan persiapan terlebih dahulu. Walakin karihallahum bi'asahum, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala benci, tidak suka keluarnya mereka bersama Nabi dalam peperangan. Nah, ternyata memang hanya membuat kisruh saja orang-orang munafik itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka, benci kepada mereka ikut berperangnya bersama Nabi SAW.
sehingga fasabbatahum, lalu Allah lemparkan kepada mereka kemalasan. Ini yang harus kita hati-hati. Ketika muncul rasa malas dalam diri kita, maka hendaknya kita introspeksi diri, ya. Jangan-jangan ada sesuatu di dalam hati kita, kemaksiatan, dan tentu Allah yang Maha mengetahuinya. Sehingga ketika ada sesuatu itu di dalam hati, kemaksiatan itu, maka yang Allah Maha mengetahuinya tentu Allah, dengan sebab itu Allah timpakan kepada kita kemalasan. Mungkin salah satunya kita kurang mensyukuri nikmat semangat beribadah ini, nikmat semangat untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita lalai dalam mensyukurinya, sehingga Allah akan tetapkan kita untuk istiqomah, ya. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan masih di bab idom, ya, bab yang lauk pauknya Nabi SAW. Ini memang cukup banyak hadisnya, ya, cukup banyak. Insya Allah malam ini kita selesai, tinggal beberapa hadis saja. Hanya tinggal 4 hadis insya Allah, ya. Pada hadis yang ke-169 sekarang, ya. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Aban bin Yazid an Qatadah an Syahr bin Haushab an Abi Ubaid qala tabahtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kidram wa qad kana yu'jibuhu ad-dira'u fatawaltuhu dira'a summa qala nawwilni dira'a fatawaltuhu summa nawwilni dira'a faqultu ya Rasulullah wa kam li syati min dira'i faqala walladhi nafsi biyadihi law sakata lanatawaltani dira'a ma da'autu. Ini sudah kayaknya ini. Enggak apa-apa, diulang aja sedikit, ya. Jadi hadis ini dari Abi Ubaid, ya, sumbernya, ya, dari sahabat Abi Ubaid, ya. Qala, beliau berkata, tabahtu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tabahtu, aku memasak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kidron, dalam sebuah kuali. Wa qad kana yu'jibu, ini seekor kambing yang dimasak dalam satu kuali. Wa qad kana yu'jibuhu dhira'u, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai ad-dhira'. Ad-dhira' itu kaki depan kambing, ya. Dhira' itu kan hasta, kan, ya. Tapi kalau kambing ya kaki depannya, kan, begitu, tangannya itu, ya. Fanawaltuhun dhira'u, kemudian aku pun menghidangkan dhira' itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala nawilni dhira', ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyantap hidangan yang beliau suka itu, sehingga suatu ketika sudah beliau menyantap, memakan dhira' tadi, beliau pun berkata lagi kepada Abu Ubaid di sini, nawilni dhira'a, berikan aku kembali dhira'. Nah, ini kaki kambing itu, berikan kembali aku kaki kambing. Fakultu, kemudian Abu Ubaid berkata, ketika Nabi SAW sudah menyantap satu dhira', satu kaki kambing itu, kemudian beliau meminta lagi dhira' lagi, kemudian
Setelah itu beliau pun nanya lagi kan begitu. Ya Rasulullah, kemudian Abu Ubaid bertanya, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kam li syati min dira? Wahai Rasulullah, ada berapa sih kaki kambing itu, kaki depannya maksudnya dira di situ? Nah, maka karena sudah diberikan semua kepada Rasulullah, dihidangkan semua kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah tanya lagi kan begitu. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, lau sakatta, seandainya saja engkau itu diam, lanawaltani dira'a ma da'autu, pastilah engkau akan mendapatkannya untukku dira' yang aku minta. Ini termasuk mukjizat ya, mukjizat dari Rasulullah SAW. Kaki kambing itu kan cuma dua ya. Kaki kambing cuma dua. Ketika kaki kambing sudah dihidangkan kepada Rasulullah, Rasulullah tanya lagi, kemarikan kembali kaki kambing itu. Sehingga Abu Ubaid ini sedikit heran, tanya, ya Rasulullah, kaki kambing itu ada berapa, kan begitu. Seandainya saja kata Rasulullah, engkau itu diam, tidak mau tidak bertanya tentang kaki kambing itu berapa, kau cari aja dalam kualimu, kau akan mendapatinya apa yang aku minta. Artinya diro itu pasti akan ada lagi. Ketika diminta lagi akan ada lagi. Ketika diminta lagi akan ada lagi. Maka ini adalah mukjizat dari Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika juga peristiwa-peristiwa semacam ini terjadi ketika dihidangkan sebuah kurma kan itu. Kemudian para sahabat ya cukup banyak pada waktu itu, kalau diberikan itu mungkin tidak cukup ya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW ini mukjizat juga ya, mukjizat juga, diberikan semua sampai kenyang dan kurma itu masih banyak semua. Demikian juga yang terjadi kepada Abu Hurairah ya. Abu Hurairah ketika beliau itu sangat lapar sekali, datang kepada Abu Bakar, mungkin ada makanan, mungkin ada sesuatu yang bisa untuk dimakan. Ternyata Abu Bakar juga tidak punya. Datang kepada Umar bin Khattab juga tidak punya. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dipanggil Abu Hurairah, ada seceret lah gitu ya, seceret susu kan begitu. Tapi oleh Rasulullah tidak disuruh diminum kepada Abu Hurairah, tapi oleh Rasulullah suruh berikan kepada al-Sufah itu ya, yang ada di masjid ya, di emperan masjidnya Nabi SAW, sahabat-sahabat yang yang miskin kan itu ya. Nah, itu diberi semua sampai kenyang dengan susu itu. Akhirnya baru setelah itu Abu Hurairah minum. Ini termasuk mukjizat juga. Jadi banyak ya kisah-kisah mukjizat Rasulullah SAW ya. Nah, ini di sini beliau mengatakan, kalau kamu tidak tanya tentang itu, tentang ziro itu ada berapa, kata Rasulullah SAW, pasti engkau lanawaltani, kau pasti akan mendapatinya untukku apa yang aku minta tadi, kan itu kata Rasulullah SAW. Nah, ini mukjizat ya. Sehingga dikatakan, dijelaskan di sini oleh pensyarah kitab ini ya, yakni Syekh Abdul Razak Al-Bard, Muhsin Al-Badr ya. Beliau mengatakan, ketika Nabi SAW berkata falamma qala fi marratin salisa, ketika Nabi SAW mengatakan untuk ketiga kalinya, nawilni dira'a, kemarikan kembali diro itu, fakultu, kemudian Abu Ubaid mengatakan, ya Rasulullah, wa kam li syatin min diro'in ya, berapa sih kakinya kambing itu ya Rasulullah. Nah, maka dikatakan, seandainya engkau itu tidak bertanya demikian, kata Rasulullah, pastilah engkau akan mendapatinya untukku. Nah, ini penjelasan beliau, ini merupakan min ayatin nubuwah, dari tanda-tanda kenabian ya. Ini mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini hadis ini sebenarnya sudah di pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya. Cuma hadis ini sanadnya dhaif sanadnya ya. Cuma secara secara matannya, secara kisahnya itu hadis ini bisa dijadikan pegangan karena banyak hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang kemukjizatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita lanjutkan kembali. Ya. Hadis yang ke-170 di sini. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak saya bacakan perawinya ya, sanad rawinya. Bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma kanatid dira'u ahabba lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakin kana la yajidu lahma illa gibban wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nudjan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah beliau itu menyukai daging diro itu yang disukai oleh Rasulullah karena daging itu lebih mudah untuk masak ya, lebih mudah untuk masak kan ini. Sehingga tentu tidak menunggu-nunggu untuk hanya perkara makan. Jadi Nabi SAW itu tidak ketergantungan terhadap makanan. Walaupun beliau itu suka daging dhiro kan itu, sebabnya itu karena memang daging itu mudah atau cepat untuk dimasak dan cepat untuk matang kan begitu. Cepat masak kan ada seorang yang kalau tidak makan ini tidak mau makan. Ada seorang itu kalau tidak ada ininya, misalkan lauk jenis makanan apa kan gitu, dia tidak mau makan. Nah, jadi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah itu tidak ketergantungan kepada makanan. Adapun beliau itu sangat suka kepada dhiro ini, kepada daging kaki depan kambing ini. Yang pertama karena memang daging itu tempatnya jauh dari kotoran, jauh dari tempat kotoran. Yang kedua, daging tersebut kalau dimasak cepat matang kan begitu. Nah, di sini bukan berarti beliau tidak suka daging yang lainnya, enggak. Nah, ini hanya untuk ketidakketergantungan kepada makanan tertentu. Karena nanti kita dapati juga bahwasanya Nabi sebagaimana hadis yang ke-171 di sini dari Abdullah bin Ja'far di sini yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna atyabal lahmi lahmud dhahri ya. Sesungguhnya sebaik-baik daging itu adalah daging punggung. Daging kalau olor ya, daging olor kan begitu kalau orang Madura kan itu ya. Daging punggung. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi bersabda demikian, sebaik-baik daging itu daging punggung. Artinya Nabi juga mengkonsumsi daging itu. Nah, ini menunjukkan Nabi itu tidak ketergantungan pada satu jenis makanan saja. Apa yang ada pada saat itu yang lebih mudah untuk dimakan ya sudah segera dimakan kan begitu. Tidak menunggu misalkan karena senang bagian ininya tunggu dulu sampai matang sampai lapar dulu, enggak seperti itu Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu apa adanya yang situ yang dimakan yang itu ya. Kemudian hadis berikutnya di sini. Hadis yang ke-172. Hadis juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol ni'mal idamul khallu ya. Ini juga sudah dibahas di awal ini ya, di hadis-hadis yang pertama bahwasanya sebaik-baik
lauk itu adalah al-khallu, cuka ya. Ya cuka ya cuka yang kecut itu kan. Ya, jadi jangan dibayangkan cuka yang kayak apa ya cuka yang kita kenal, cuka yang kecut itu ya. Ini sebaik-baik ni'mal idham. Ya. Ini juga bukan berarti makanan yang lain itu bukan sebaik-baik makanan, bukan. Karena pada waktu itu yang ada itu ya sudah, yang itu aja dinikmati. Ya. Kalau yang ada pada waktu itu cuma cuka, ya cuka itu yang paling baik daripada senang pakai ayam bakar misalkan, tapi tidak ada. Ya yang ada itu yang dinikmati kan begitu. Yang ada enak misalkan, yang tidak ada tapi dalam bayangan, mana lebih enak? Tempe yang nyata daripada ayam bakar tapi tidak ada. Mana yang enak? Yang enak yang tempe itu yang nyata kan begitu. Ayamnya tapi dalam bayang, ya tempenya aja dibayangkan ayam gitu aja. Jadi Rasulullah seperti itu. Jadi maksud ni'mal idhamul al-khallu di sini bukan berarti Nabi itu kemudian tidak mengkonsumsi yang lainnya kan begitu, enggak. Bukan berarti seperti itu. Tetapi para sahabat ini Masya Allah, para sahabat luar biasa sahabat itu ya. Beda dengan kita. Para sahabat ketika Nabi SAW senang pakai khallu, pakai cuka ini, ketika mendengar hadis ini, mereka pun suka dengan al-khallu. Ini luar biasanya sahabat ya. Ketika disampaikan bahwasanya Nabi itu senang pakai cuka, maka para sahabat pun berusaha untuk senang juga dengan cuka. Ya cuka-cuka yang kecut itu ya, bukan cuka yang kayak apa ya, yang kita kenal itulah ya, cuka yang itu. Sehingga dalam hadis yang lain di sini ya, hadis yang 172 kan begitu, bahwasanya jika masih ada cuka di dalam satu rumah kan itu, maka tidak dikatakan rumah itu merupakan rumahnya orang yang fakir. Ya, sehingga Nabi SAW suatu ketika itu datang kepada Ummi Hani. Ya, Ummi Hani ini sepupunya Rasulullah SAW. Ummi Hani itu adalah binta Abi Thalib ya. Jadi saudaranya Ali bin Abi Thalib, berarti kan sepupu dengan Rasulullah SAW. Sepupunya Nabi SAW. Satu ketika beliau datang ke rumahnya, datang kepada Ummi Hani. Qalat, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaki syai'un. Ketika Nabi SAW bertamu kepada Ummi Hani ini berkata, apakah engkau mempunyai sesuatu? Ini apakah engkau mempunyai sesuatu? Ya makanan maksudnya di situ. Fakultu la illa khubzun yabisun wa khallu. Tidak, aku tidak punya sesuatu yang dimakan illa khubzun, melainkan hanya sepotong roti wa khallun, dan juga cuka. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, hati, datangkan, kemarikan dia itu, roti itu. Ma akfaro baitun min udami fihi khallu. Ya. Tidaklah dikatakan sebagai rumah dari orang yang fakir apabila dia masih mempunyai udmi, ya, lauk, yakni lauknya berupa khallu, berupa cuka. Ya, seperti itu Nabi SAW. Tidaklah dikatakan orang yang fakir, rumahnya orang yang fakir, kalau masih punya cuka untuk yang dijadikan lauknya. Ya kalau itu kita jadikan standar sekarang ya, standar fakir sekarang, tidak ada yang menerima zakat ini ya. Tidak ada yang menerima. Kita tanya orang yang fakir sekarang itu, pasti punya kan begitu. Pasti punya ya. Jadi di sini maksudnya untuk Nabi SAW supaya dia tidak tergantung kepada makanan. Ya sudah, yang pada waktu itu ada nikmati saja.
yang pada waktu itu ada, nikmati saja. Itu lebih baik daripada cari yang nikmat-nikmat, yang enak-enak tapi tidak ada bayangan kan begitu. Nah, itu malah tersiksa nanti itu kan. Nah, tersiksa karena tidak ada kan begitu. Kemudian hadis berikutnya, maksudnya pendek-pendek ini sekarang yang akhir-akhir ini ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala fadlu Aisyata ala nisa'i ka fadli saridi ala sa'iri tu'am. Keutamaan Aisyah itu dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain itu seperti saridi ala sa'iri tu'am. Saridi itu apa namanya, makanan roti yang mewah pada waktu itu. Sarid ya, itu makanan yang mewah dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya. Jadi perbandingannya Aisyah kalau itu diibaratkan makanan itu seperti sarid dibandingkan dengan seluruh makanan yang ada pada waktu itu. Sarid itu di sini dijelaskan itu roti yang di atasnya dikasih potongan-potongan daging. Apalah sekarang itu ya, pizza mungkin sekarang ya. Kalau sekarang pizza ya. Jadi ada roti dikasih idam, mungkin sekarang itu sausnya kan begitu ya, sausnya kan itu, dan juga ada sayurnya dan potongan-potongan daging diletakkan di atasnya. Jadi sarid itu dibandingkan dengan makanan yang makanan yang lainnya. Jadi Aisyah kalau dibayangkan diserupakan misalkan ya, bukan diserupakan, diibaratkan kan begitu ya. Diibaratkan dengan makanan itu, Aisyah itu seperti makanan yang mewah pada waktu itu. Jadi luar biasa kan begitu ya. Nabi membandingkan Aisyah dengan wanita-wanita yang lain itu luar biasa beliau itu ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi itu Nabi sudah juga pernah memakan sarid ini. Makan roti yang di atasnya dikasih cuka, saus lah seperti itu sekarang ya, dikasih potongan-potongan daging dan sayur. Jadi pernah makan seperti itu. Jadi juga jangan dibayangkan juga bahwasanya Nabi itu prihatin, tapi tidak prihatin terus-terusan. Beliau juga pernah makan enak juga kan, pernah makan. Walaupun di dalam hadis Aisyah yang dahulu yang sudah kita bahas di awal, bahwasanya Nabi tidak pernah kenyang. Nabi itu tidak pernah kenyang dengan roti yang halus ataupun dengan daging dalam sehari 2 kali makan. Jadi Nabi itu tidak pernah makan kenyang dengan daging dengan makan 2 kali dalam sehari ya. Dalam sehari 2 kali makan itu Nabi tidak pernah sampai seperti itu. Nah, walaupun nanti di akhir pembahasan di sini Nabi pernah makan daging, yakni daging kambing ya. Beliau makan, kemudian beliau sholat zuhur. Setelah sepulang dari sholat zuhur, beliau itu makan kembali daging kambing. Tapi beliau itu kondisinya bukan sebagai orang yang mempunyai daging kambing itu, tapi beliau diundang oleh seorang sahabat, kemudian disembelihkan kambing, kemudian beliau dahar makan gitu. Setelah itu beliau berwudu untuk sholat zuhur. Sepulang dari sholat zuhur, sisa dari kambing yang disuguhkan kepada Rasulullah beliau makan lagi. Setelah itu beliau sholat asar. Jadi 2 kali makan. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Aisyah, bahwasanya Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak pernah makan 2 kali daging dalam sehari, kenyang dengan daging dalam sehari. Itu tidak bertentangan, karena hadis itu tidak di rumahnya Rasulullah. Pertama, Nabi SAW yang bukan pemilik langsung, artinya beliau itu diundang.
Yang kedua, beliau itu kalau makan tidak langsung kenyang. Beliau itu kalau makan tidak langsung kenyang. Sehingga dalam hadis Aisyah dikatakan bahwasanya Nabi itu tidak pernah kenyang 2 kali makan daging dalam sehari, karena memang beliau kalau makan itu tidak sampai kenyang. Sehingga dimakan di waktu zuhur, di waktu sebelum zuhur, kemudian beliau sholat, setelah itu makan lagi sisanya yang tadi yang disuguhkan itu, kemudian beliau sholat asar. Nah, itu tidak bertentangan ya hadis itu dengan hadis Aisyah. Nah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya di sini, ini kaitannya dengan makanan-makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Hadis dari Anas ibn Malik ya. Beliau berkata, awlama Rasulullah SAW ala Sofiyah bitamri wasawik. Ya. Bahwasanya Nabi SAW awlama, berwalimah ketika menikahi Sofiyah binti Huyai ya. Ketika menaklukkan Khaybar. Jadi perang Khaybar itu luar biasa sekali, banyak kisah di dalamnya itu. Perang Khaybar termasuk Rasulullah SAW kemudian diracun pada waktu perang Khaybar ya, perang Khaybar ya. Beliau diracun, ditaruh di dalam daging kambing, dan semuanya itu dibubuhi racun daging kambingnya. Dan khusus untuk yang bagian diro'unnya itu, bagian dari kaki depan kambingnya itu ditambahi racun. Jadi racunnya double. Maka ketika Rasulullah SAW memakan daging kambing, masih di mulut beliau, daging itu pun bisa berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan daging itu berkata bahwasanya daging itu beracun. Kemudian Nabi keluarkan dari mulut beliau. Akhirnya tidak sampai tertelan daging itu. Namun ketika menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, sungguh racun yang di Khaybar itu telah memutus urat-urat jantung. Ini luar biasa berarti efeknya racun itu. Padahal Khaybar itu terjadi tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Berarti setelah berapa tahun masih berdampak efeknya racun itu. Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah berarti sekitar 3 tahun. Luar biasa. Adapun sahabat yang lainnya yang memakan pada waktu itu langsung meninggal. Begitu makan daging kambing yang diracun itu langsung meninggal. Dan itu disampaikan sendiri oleh pelakunya, ini seorang wanita Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Kemudian Nabi kemudian memaafkan wanita itu, mengatakan kalau engkau itu seorang raja, pasti engkau tidak akan selamat dari racun itu. Tetapi kalau engkau seorang nabi, pasti Tuhanmu akan melindungimu. Nah, dan itu Nabi membiarkan, membenarkan. Tetapi sahabat Nabi satunya yang memakan itu kemudian meninggal, ini walinya atau ahlinya itu menuntut, kemudian dihukum ya. Wanita ini dihukum, dikisos ya, dihukum mati juga. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya luar biasa itu kisah di Khaybar itu ya. Nabi SAW diracun oleh seorang wanita Yahudi. Nah, kisah juga dari Khaybar di sini. Khaybar ini adalah benteng pertahanan terakhir Yahudi. Di situ
tempatnya subur sekali, kebun kurmanya banyak gitu. Sehingga cukup lama juga di perang Khaybar, kurang lebih sekitar 21 hari dikepung Khaybar itu. Andai saja walaupun dikepung sampai 1 bulan, itu Khaybar tidak masalah, karena di situ tempat perbekalan makanannya banyak, kebun-kebun kurmanya subur, termasuk air juga di situ banyak. Namun kemudian dengan gagah perkasanya Ali bin Abi Thalib meruntuhkan benteng Khaybar, kemudian Khaybar jatuh kepada tangan kaum muslimin, banyak ghanimah, banyak rampasan-rampasan perang, termasuk tawanan-tawanan. Kemudian Nabi SAW menjadikan Sofiyah binti Huyai ini, seorang anak dari pembesarnya Khaybar ini, dijadikan istri oleh Rasulullah SAW. Maka beliau pun berwalimah. Ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita ambil. Walimatun nikah itu sangat dianjurkan sekali. Walimah itu sangat dianjurkan sekali. Maka Nabi SAW berwalimah ketika mempersunting Sofia. Maka dibuatkanlah makanan dengan apa? Dengan tamar, ya, dengan kurma, wasawik. Ya. Sawik itu tepung gandum yang dihaluskan, tepung gandum yang halus, ya. Dijadikan adonan, kemudian dibuatlah makanan, dibuat kue atau dibuatkan makanan lah seperti itu. Maka beliau pun berwalimah dengannya. Juga disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya, ketika berwalimahnya Nabi SAW di sini, beliau membuat makanan itu dengan tamar dan samin. Samin itu minyak, ya, minyak zaitun, ya. Wa ma'ahuma, dan juga dengan kurma dan samin itu juga ditambah dengan aqid. Aqid itu susu susu yang dikeringkan. Aqid itu susu yang dikeringkan, yang dikeraskan. Ya, keju lah, ya, keju, ya. Nah, jadi ditambah dengan keju. Jadi susu yang dikeraskan itu aqid, ya. Itu pada waktu walimahnya Nabi SAW dengan Sofiyah binti Huyai, ya. Jadi ini makanan-makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW. Hadis dari Ummu Mundhir, ya. Beliau berkata, qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali. Kata Ummu Mundhir, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ali itu masuk berkunjung ke rumahnya, ya kan, itu. Walana dawalin mu'allaqah, dan kami itu mempunyai setangkai kurma. Biasa, ya, kalau orang menggantungkan kurma yang baru dipanen itu. Faja'ala Rasulullah SAW ya'kulu wa aliyun ma'ahu ya'kulu. Maka Nabi SAW pun memakan kurma itu, demikian juga Ali memakannya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW berkata, faqala Rasulullah SAW li Ali, berkata kepada Ali, ya Aliyu, ya Aliyu. Maka di sini maksudnya cukup wahai Ali, kan begitu. Fa innaka naqih, sesungguhnya engkau itu masih baru sembuh dari sakit. Qalat, kemudian Ummu Mundhir mengatakan, fajalasa Aliun wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kemudian Ali pun duduk dan Nabi terus tetap makan kurma itu. Qalat faja'altu lahum silqan wa sya'iran. Kemudian Ummu Mundhir ini membuatkan bubur yang terbuat dari sayur yang dicampur, kan begitu.
Kemudian faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, min hada fa'asib fa inna hada awfaqolaka. Maka beliau berkata kepada Ali, kalau ini makanan ini, bubur yang dicampur dengan sayur ini lebih cocok untukmu karena engkau itu baru sembuh dari sakit dan begitu. Ya, dikasih bubur dicampuri sayur dan begitu. Jadi apa namanya, Nabi SAW itu sangat perhatian kepada para sahabatnya. Jadi walaupun makanan, misalkan ada makanan enak kan itu, tapi kebutuhan fisik itu tidak cocok makanan itu, maka diingatkan, kamu kan Ali baru sembuh dari sakit kan begitu. Kamu kan baru sembuh dari sakit, jangan banyak-banyak makan kurma kan begitu. Kurma itu kan agak keras, agak sulit, lebih keras kan begitu, sehingga perut lebih sulit untuk mencerna kan begitu. Sehingga dibuatkan oleh Ummu Munzir itu bubur yang dicampur dengan daun itu memang khusus daunnya khusus untuk orang-orang yang baru sembuh dari sakit, sehingga untuk pemulihan itu lebih cepat. Sehingga kata Nabi SAW, hada fa'asib fa innaka hada awfaqolaka. Nah, kalau ini cocok untukmu, nah, makanan ini, bubur ini cocok untukmu. Nah, ini untuk pemulihan orang yang baru sembuh dari sakit dan itu. Ya, itu ya. Hadis-hadisnya dari bab idam di sini, bab lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW itu cukup beragam juga yang beliau dahar dan yang beliau makan, tetapi kebanyakan beliau itu tidak bermewah-mewah dengan makanan. Rasulullah itu tidak bermewah-mewah dengan makanan. Artinya karena pada waktu itu memang sangat terbatas sekali makanan, sehingga sepeninggal Rasulullah SAW, ketika kaum muslimin sudah cukup banyak menguasai wilayah-wilayah, memperluas kekuasaan kaum muslimin ini, sehingga kemudian banyak sekali makanan-makanan. Nu'man bin Bashir pun mengatakan ketika sahabat memakan makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak kan begitu, dulu di zaman Rasulullah kan begitu, Rasulullah tuh makan ini, minumnya ini. Artinya apa? Mengingatkan para Nu'man bin Bashir itu kepada sahabat yang lainnya, ingatlah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian itu terlena dengan nikmat yang ini. Karena dulu Rasulullah SAW hidupnya prihatin, makanan itu sangat sedikit sekali, baik jenisnya dan juga jumlahnya. Kan tetapi bukan berarti Rasulullah itu kemudian makannya tidak pernah makan daging, tidak. Beliau juga pernah makan daging, beliau juga pernah makan roti, tetapi kesehariannya tidak terus-terusan makan seperti itu Rasulullah. Apalagi di dalam rumah beliau sendiri. Beliau itu makan daging kambing itu karena sering diundang oleh sahabat yang lainnya. Nah, adapun ketika di rumah beliau sendiri, sebagaimana dikatakan Aisyah, sesungguhnya Nabi itu tidak pernah makan sampai kenyang 2 kali, baik itu roti gandum yang halus ataupun dengan daging kambing 2 kali dalam sehari. Jadi Rasulullah tidak pernah kenyang dengan 2 kali dalam sehari dengan makanan yang sama. Bahkan Rasulullah itu sering berpuasa. Ketika ditanya kepada keluarganya, apakah ada yang kita makan hari ini? Ya, tidak ada ya Rasulullah. Maka aku hari ini berpuasa. Satu ketika juga Rasulullah SAW sudah berniat berpuasa. Apakah ada yang kita makan hari ini? Ada ya Rasulullah, ada hadiah. Maka Rasulullah pun membatalkan puasanya. Jadi yang pertama itu, iya betul. Itu hadis terakhir di ini ya.
Jadi Rasulullah SAW satu ketika tidak berniat puasa, tidak berniat berpuasa, datang kepada keluarganya, apakah ada makanan hari ini? Nah, para keluarganya menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah, aku puasa, kan begitu. Hadis yang lain, satu ketika juga datang, apakah ada makanan hari ini? Ada ya Rasulullah, hari ini ada makanan, kan begitu. Sungguhnya aku tadi berpuasa, niat berpuasa, karena ada makanan, beliau batalkan puasa dan beliau sarapan. Jadi dua-duanya boleh dilakukan. Dua-duanya boleh dilakukan. Karena untuk yang sunnah, tapi ya kalau untuk yang wajib tidak boleh. Kalau yang wajib Ramadan misalkan ada makanan hari ini tidak boleh. Tidak boleh ya itu. Ya. Tapi kenapa? Maksudnya lama tak jumpa gimana, Pak? Dihidangkan makanan maksudnya. Oh, yang makanan yang lain lah begitu ya. Makanan yang lain. Iya. Ya termasuk adab, termasuk sunnah-sunnahnya safar itu, Pak. Kalau datang itu datangi istrinya kan itu. Ini sunnah, Pak, ya. Itu termasuk. Iya. 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 Memang pada sebenarnya idealnya kan ini sembunyikan, tapi memang ya ada teman menawari makanan, iya. Tidak bertamu, kadang itu gimana? Padahal lebih baik mana? Ya, lebih baik mana, menolak atau menyembunyikan, kan itu ya. Tergantung kondisinya, Pak. Tergantung kondisinya. Kalau menolak itu menyebabkan orang itu ridho, itu lebih baik kan itu. Tetapi kalau dengan tidak makannya itu menjadikan ini jadi masalah, menjadi retak hubungan misalkan, atau menjadi prasangka buruk terhadap orang yang punya makanan, dan itu lebih baik makan, menjaga perasaannya. Atau terang-terangan ketika itu saya sedang puasa. Nah, itu boleh yang demikian. Dan insya Allah tidak akan mengurangi, tidak ada unsur untuk riak di dalamnya kan begitu. Ya, tergantung kondisinya. Kalau misalkan dengan dihidangkan makanan itu kemudian kita tidak memakannya itu, si tuan rumah ini ridho dengan apa yang kita lakukan, maka silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan akan menyebabkan dia menjadi tersinggung atau menyebabkan dia menjadi berprasangka buruk misalkan, nah itu lebih baik makan atau terang-terangan ucapkan saya sedang puasa gitu. Supaya clear semuanya kan begitu ya. Saya kira itu. Iya. Ya itu saya kira ya yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang akan datang, insyaallah kita akan bahas bab sifat wudu ya, sifat babu majaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am ya, ketika setelah makan dan begitu. Wudu di sini bukan wudu yang dimaksud wudu secara syariat, tapi secara lughawi, secara bahasa. Ini cuci tangan dan itu. Nah, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.